Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Uni Eropa akan tetap melarang apapun yang dihasilkan oleh Indonesia kecuali hasil tambang dan batu bara. Bak senjata makan tuan, Uni Eropa dinilai bakal terdampak dari kebijakan yang ia buat sendiri. Pasalnya, Uni Eropa mengkonsumsi produk yang dilarangnya. Sudah bukan rahasia bahwa masyarakat Eropa sangat menyukai coklat, baik dalam bentuk padat maupun sajian minuman hangat. Produksi kakao Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor kakao Indonesia menjangkau 5 benua, yaitu Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia dengan pangsa utama di Asia. Eropa merupakan importir biji kakao terbesar di dunia, menguasai sekitar 56% nilai impor secara global. Sebagai perbandingan, Amerika Utara dan Amerika Latin hanya menyumbang sekitar 17% dari impor biji kakao global, sementara benua Asia sebesar 26%. Di tahun 2022, nilai impor kakao Uni Eropa tercatat mencapai senilai 7,41 miliar US dollar. Meski menurun dibanding tahun sebelumnya, namun angka ini tetap yang paling besar dari negara-negara lain. Tingginya tingkat konsumsi coklat di kalangan rakyat Eropa tentu jadi daya tarik sendiri bagi produsen dan eksportir kakao Indonesia. Menariknya, mayoritas justru impor dari berbagai negara, salah satu pemasok Uni Eropa adalah Indonesia. Industri pengolahan kakao yang ada di Indonesia semua. Ada pabrik coklat di dunia yang besar, yaitu Mars, Cargill, Nestle. Sehingga kalau mereka terdampak, akan berakibat pada pabrik itu sendiri. Kakao Indonesia merupakan salah satu komoditas yang cukup signifikan. Posisi puncak perkebunan kakao Indonesia sudah gencar dilaksanakan karena sebelum tahun 2010-an. Di sana, produksi kakao Indonesia berkisar 710.000 ton per tahun dan menempati peringkat ketiga dunia. Berdasarkan data BPS, produksi kakao Indonesia sebesar 667.300 ton di tahun 2022, lebih rendah 3,04% dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai 684.200 ton. Adapun Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang paling banyak memproduksi kakao. Jumlahnya tercatat sebanyak 126.000 ton sepanjang tahun lalu. Berita selanjutnya adalah Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan bilateral di Chengdu, China. Pertemuan itu sebagai rangkaian perjalanan Presiden Jokowi ke China yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Juli 2023 kemarin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap perjalanan Presiden Jokowi ke China adalah atas undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan itu bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia-China. Salah satu poin yang dibahas kedua negara adalah soal perdagangan. Menlu Retno mengatakan upaya peningkatan ekspor Indonesia ke China terus ditingkatkan, di mana China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Pada tahun 2022, nilai perdagangan Indonesia-China mencapai lebih dari 133 miliar US dollar, dengan posisi Indonesia kini sudah surplus. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta akses pasar yang lebih banyak di China bagi produk Indonesia. China merupakan pemegang pangsa terbesar dari ekspor rumput laut dan ganggang lainnya dari Indonesia, yaitu sebesar 84,57% di tahun 2022 atau sebesar 336,8 juta US dollar atau setara 5,05 triliun rupiah. Dalam upaya memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, terutama rumput laut, Presiden Jokowi telah mengeluarkan arahan yang gencar kepada para menteri untuk mengembangkan industri hilirisasi. Langkah ini bertujuan menghindari ekspor bahan mentah dan lebih memaksimalkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Indonesia dengan sumber daya rumput laut yang melimpah diharapkan dapat mengambil peran penting dalam industri ini. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia mengakui keterbatasannya dalam memasarkan produk hilir rumput laut.
Presiden Jokowi mempertegas bahwa meski memiliki potensi besar, Indonesia masih tertinggal dari Cina dalam hal memasok produk hilir rumput laut ke pasar global. Cina yang merupakan importir terbesar rumput laut di dunia telah berhasil mendominasi pasar ini. Satu hal yang mengejutkan Presiden Jokowi adalah fakta bahwa Jerman telah mengadopsi rumput laut sebagai sumber bahan bakar yang menjadi sebuah pelajaran penting bagi Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi rumput laut tidak hanya terbatas pada industri pangan, tapi juga dapat diarahkan ke sektor energi dan bahan bakar seperti biofuel. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan pentingnya pengembangan produk turunan dari rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah. Pupuk, pakan ternak, makanan, farmasi, dan bahkan biofuel adalah beberapa bidang yang dapat dijelajahi dalam mengolah rumput laut. Dengan demikian, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan industri pengolahan rumput laut di dalam negeri. Proyek percontohan akan diimplementasikan di beberapa wilayah Indonesia termasuk di daerah Buleleng, Wakatobi, Maluku Tenggara, Rote Ndau di NTT, dan NTB. Indonesia sendiri memiliki potensi luas untuk pengembangan rumput laut sekitar 12 juta hektar yang bisa dimanfaatkan. Namun saat ini baru sekitar 0,8% dari potensi tersebut yang telah dimanfaatkan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan produksi rumput laut Indonesia pada tahun 2021 mencapai 9,12 juta ton, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meskipun begitu, nilai produksi masih signifikan, mencapai 28,48 triliun rupiah. Ada sekitar 555 jenis rumput laut di perairan Indonesia yang semakin besar dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Walaupun sudah ada pengembangan dalam industri rumput laut sejak tahun 1967, masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Melalui pembangunan kawasan percontohan di 5 provinsi, Indonesia berharap dapat meningkatkan pengolahan rumput laut dalam negeri. Karena potensi rumput laut tidak hanya sebagai sumber devisa melalui ekspor, tapi juga memiliki peran besar dalam transisi energi yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia saat ini. Dengan fokus pada pengembangan hilirisasi rumput laut di dalam negeri, Indonesia berusaha untuk mengambil langkah menuju pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.